Amin. Bapak, Ibu, ikhwan, akhwat, para pecinta kesucian jiwa, murid-murid Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Mahadisirul Sinarasa PPKN, yang saya hormati, kita bersyukur bahwa kita pagi hari ini sama-sama kita manakiban online internasional dimanapun kita berada, dalam rangka kita belajar untuk istiqomah, belajar untuk mengikuti amalia mursyid. Kita sudah sama-sama sejak malam Qiyamul Lail sampai tadi sholat subuh, nanti kita lanjutkan sholat Isyraq. Ini adalah dalam rangka kita minta tolong kepada Allah. Karena di dalam Al-Quran dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was shalah, innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sholat ini adalah hal yang sifatnya usul, yang sifatnya pokok bagi murid-murid Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Mahadisirul. Kita minta tolong kepada Allah dalam segala urusan kita dengan sholat. Guru kita mencontohkan beliau banyak sholat. Seperti dalam satu perjalanan, cucu daripada Syekh Abdul Qadir Jailani mengikuti pengersa Abah ketika sampai Yogyakarta. Beliau katakan, Syekh Fadil Al-Jailani mengatakan bahwa Abah Aus ini sholatnya banyak sekali. Artinya beliau saja cucu daripada Syekh Abdul Qadir Jailani dari Baghdad mengakui itu. Sholatnya Abah sangat banyak. Nah, artinya Abah sendiri mencontohkan kepada kita bahwa ketika kita punya persoalan-persoalan, maka perbanyak sholat. Abah yang sedikit persoalannya saja, yang persoalannya sudah dijamin mudah oleh Allah, sholatnya banyak. Apalagi kita. Mestinya kita lebih banyak. Lebih istiqomah. Kita dicontohkan oleh guru kita, dicontohkan juga oleh guru-guru sebelumnya, silsilah Thariqah Qadiriyah Syabandiyah Mahadisirul, bahwa sholat kita ini adalah dalam rangka kita betul-betul meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah pun mencontohkan kepada kita semua. Kita baca riwayat musnad dari Al-Ahmad. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza hazinahu amrun faza'a ila sholati. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila menghadapi suatu masalah, suatu persoalan, maka Nabi segera mengerjakan sholat. Clear, jelas bahwa perintah ini yang sifatnya fi'liyah dicontohkan. Bagaimana guru kita memerintahkan tidak hanya memerintahkan saja, tetapi beliau juga mengerjakan. Karena ilmu beliau adalah urut, bekas. Bekas diamalkan, kemudian disampaikan. Kalau seandainya bekas disampaikan berarti ini sudah melalui riset, melalui uji coba, melalui bagaimana pengalaman-pengalaman beliau manfaatnya sholat, maka diceritakan dan diminta kita mengikutinya oleh pengersa Abah. Kita banyak sekali sholat kita. Sholat Qobliyah Ba'diyah, sholat-sholat sunnah dalam 24 jam. Pagi-pagi, Kiai Haji Arif selalu mengatakan, sering dulu, yuk sarapan, sarapan. Saya berpikir sarapan apa gitu pagi-pagi. Ternyata sarapan 20 rakaat gitu ya. Jadi kita ini setiap pagi sudah sarapan sholat sunnah 20 rakaat gitu. Nah jadi sholat ini menjadi hal penting bagi kita untuk kita istiqomahkan. Apalagi sholat kita ada zikirnya. La ilaha illallah kita ada zikirnya. Setiap takbir kita, setiap rukus sujud kita ada zikirnya. Setiap bacaan-bacaan sholat kita ada zikirnya. Setiap sholat fardu kita ada zikirnya. Setiap sholat qobliyah ba'diyah kita ada zikirnya. Setiap sholat sunnah kita, qiyamul lail kita ada zikirnya. Sholat kita banyak sekali. Ada sholat yaumiyah setiap hari. Dari tahajud, sampai subuh, sampai isyraq, sampai zuhur, asar, maghrib, pada maghrib, seterusnya amalia. Sampai kita menjelang istirahat tidur.
Belum lagi di perjalanan, belum lagi kita di mana-mana li syukri nikmah, mau naik kendaraan, kita sholat sambil duduk, sampai di tempat sholat lagi, daripada diam sholat lagi. Banyak sekali sholatnya. Setiap kita selesai wudhu, kita ada sholat lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Ini Masya Allah. Ini betul-betul guru kita tidak hanya menceritakan bagaimana tentang oh Rasulullah banyak sholat, tetapi beliau melaksanakan. Kalau di luar sana mungkin hanya mendengar cerita bahwa Rasulullah sholatnya banyak sekali semalam suntuk. Hanya situ saja, tetapi tidak melakukan. Tapi kita tidak hanya mendengar cerita itu, tidak hanya mendengar, membaca hadis itu, tetapi kita mengamalkannya. Itulah hebatnya. Guru kita tidak hanya menjelaskan kehebatan-kehebatan pada zaman Rasulullah, tetapi juga bagaimana kita bisa mengamalkan apa yang diamalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tentang sholat. Kita lihat di dalam riwayat Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, Ra'aituna lailata badrin wa ma minna insanun illa naimun. Kami melihat pada malam perang Badar wa ma minna insanun. Tidak ada satu orang pun illa naimun, kecuali tertidur. Illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali Rasulullah. Fa innahu kana yusolli ila syajarati wa yad'u hatta asbaha. Semua tertidur ketika perang Badar. Ketika malam Badar, hanya Rasulullah yang tidak tidur. Kemudian apa yang dilakukan Rasulullah? Yang dilakukan Rasulullah adalah yusalli ila syajarati. Salat di bawah sebuah pohon dan berdoa berzikir hatta asbaha sampai subuh. Masya Allah. Dalam keadaan perang, yang betul-betul dalam keadaan sulit, perang Badar itu, di mana kaum muslimin menghadapi musuh, maka di situ Rasulullah minta tolong kepada Allah dengan cara sholat. Ini jelas dicontohkan. Musuh kita hari ini banyak sekali. Godaan kita banyak sekali. Maka itulah kita. Bahkan Nabi mengatakan perang Badar kecil. Tapi perang yang besar hawa nafsu. Dan kita betul-betul sedang menghadapi perang besar. Rasulullah pun mencontohkan untuk sholat. Minta tolong. Minta tolong dengan sholat. Jadi teringat ketika masa Abah Anom, semua para wakil talqin berkumpul. Dan malam itu, kalau tidak salah di Malaysia atau di mana itu, beberapa wakil talqin atau pertemuan wakil talqin. Nanti bisa cek ceritanya. Semua tertidur gitu ya. Di situ hanya pengersa Abah Aus yang qiyamul yang tidak tidur, menghidupkan malam. Ketika semua para wakil talqin Abah tertidur, maka Abah Aus di situ sholat, banyak berzikir kepada Allah hatta asbah sampai subuh. Nah, guru kita bersyukur punya guru yang betul-betul bagaimana uswah hasanah, bagaimana uswah mengikuti kanjeng Nabi, dan kita mesti mencontohkannya. Kita mencontoh mengikuti Rasulullah melalui contoh daripada Tuan Syekh Muhammad Abdul Haus Saifullah Masrur. Nah, itulah Bapak Ibu ikhwan akhwat. Jelas sekali, clear sekali bahwa apa yang kita amalkan ini adalah berdasar. Jadi kalau ada orang mengatakan, mana dasarnya, mana dalilnya ini? Dalilnya adalah tidak hanya diskusi, tidak hanya kajian, tetapi mengamalkan, mengikuti perbanyak sholat. Dan kita tidak usah capek-capek. Apa sholatnya lagi? Apa sholatnya lagi? Kita sudah dicontohkan. Dalam amaliyah 24 jam amaliyah kita ada semua. Setiap habis wudhu ada semua. Kita ada li syukri nikmah kapanpun dimanapun. Maka saya ketika ada jemaah umroh, Ustadz, Kiai, apa yang harus saya lakukan ketika doa-doa saya selesai, sholat saya selesai di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram? Saya bilang, perbanyak sholat li syukri nikmah. Masya Allah. Kalau bersyukur, ditambah. Belum lagi kita ada amaliyah, sholat Jumat, ada tahunan, Rajab, Sya'ban, ketika Ramadan, Tarawih, dan lain sebagainya, kita banyak sekali sholatnya. Alhamdulillah. Nah, itu kalau kita lihat kelebihan-kelebihan daripada sholat sesuai dengan nas, banyak sekali.
kita bicara pahala, kita bicara tentang keutamaan-keutamaan di hadapan Allah, keutamaan pertolongan Allah mendatangkan. Allah menolong kita dengan cara ketika kita melaksanakan sholat. Ketika kita banyak sholat berarti kita banyak kebutuhan dan kita butuh pertolongan Allah. Bagi orang-orang yang sedikit sholat, ya tentu mungkin kebutuhannya sedikit, maka sedikit sholat. Abah Aus saja merasa kebutuhannya banyak, perbanyak sholat. Dan Abah mengatakan, barang siapa yang masih banyak kebutuhannya, maka perbanyaklah sholat. Sholat yang ada zikir di dalamnya. Nah, Bapak Ibu ikhwan akhwat, saya membaca manfaat sholat itu banyak sekali. Yang diteliti oleh Dr. Sentot Haryanto, sahabat guru kita Profesor Kiai Haji Subandi. Beliau sama-sama meneliti kedua orang ini sejak zaman Abah Anom. Bagaimana beliau bersahabat ini meneliti sejak Abah Anom sampai sekarang tentang Thariqah, tentang semua amalia. Salah satu yang diteliti adalah tentang sholat. Beliau katakan, guru besar UGM ini, bahwa di dalam sholat ada aspek olahraga. Jadi orang-orang yang banyak sholatnya, maka ada gerakan-gerakan olahraga, kelenturan-kelenturan tubuh yang menjadikan dia sehat. Kemudian ada relaksasi otot, artinya otot kita menjadi rileks, menjadi lentur, dan berpengaruh kepada psikologisnya. Ada aspek yang namanya relaksasi kesadaran, panca indera kita. Di situ istilahnya ada terputusnya kesadaran akan dunia ketika kita melaksanakan sholat. Ada spiritual flowing di situ. Bagaimana puncak kesadaran spiritual, semua panca indera tertutup keluar dari duniawi dan masuk ke dalam dirinya. Itu luar biasa sekali penelitian ini. Ada lagi aspek yang namanya meditasi di dalam sholat ini. Kata beliau, kenapa? Karena di dalam sholat ini ada aspek meditatif, di mana gelombang otaknya menjadi alfa, relax. Orang-orang yang jarang meditatif selama 24 jam gelombang otaknya beta, maka dia menjadi depresi. Tapi kenapa orang-orang di luar sana melakukan meditasi, reiki, yoga dan lain sebagainya? Untuk dia bagaimana gelombang otaknya masuk dalam kondisi meditatif, trans, agar aspek yang namanya stresnya berkurang. Nah, jadi jangan sampai 24 jam tidak ada aspek meditasi. Dan kita tidak usah capek-capek bermeditasi. Dengan sholat dalam 24 jam, kita ada aspek meditasi. Sholat adalah meditasi tertinggi bagi murid-murid Thariqah Qadiri Nasyabani Marisirulaya. Ada aspek di dalam meditasi itu peak experience, pengalaman spiritual. Bagaimana kita berdialog dengan Allah, bersama Allah. Maka kita dapat riwayat ketika Sayyidina Ali kena panah, maka oleh Rasulullah disuruh sholat. Kenapa? Karena gelombang otaknya trans, fisik yang nggak terasa, dicabutlah anak panah itu, maka nggak terasa. Tetapi ketika nggak sholat, dicabut, anak panahnya sakit sekali. Tetapi ketika sholat, beliau trans bersama Allah, mengalami peak experience, spiritual experience, maka ditariklah anak panah itu, maka nggak terasa. Itu luar biasa khusyuknya. Artinya di dalam sholat ada aspek meditasi. Jadi meditasi kita adalah sholat dalam 24 jam ini. Kemudian beliau mengatakan apa? Ada autosugesti, self-sugesti. Artinya ada Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kita kecil, dunia kecil, persoalan kecil, semua kecil. Hanya Allah yang Maha Besar. Itu ada autosugesti. Belum lagi ada katarsis, pelepasan emosi. Kita punya persoalan, punya permasalahan. Sholat di situ. Maka kadangkala orang-orang yang punya banyak masalah, minta tolong sama Allah, dia sholat, dia takbir, maka bercucuran air mata. Ketika bangun qiyamul lail, ketika dia sholat, menghadap Allah, ruku, sujud, disitulah bercucuran air mata atas masalah-masalah ujian-ujian yang kita hadapi, maka disitulah terjadi katarsis, keluar air mata, menangis. Maka berefek apa? Berefek menjadi lega, tenang, dan nyaman. Belum lagi pembentukan katarsis, pembentukan kepribadian. Belum lagi ada, kata beliau, namanya hidroterapi, yaitu terapi air. Karena orang yang mau sholat pasti wudhu, disitulah ada aspek-aspek terapi air.
Apalagi kita sama Abah diminta setiap kita masuk toilet keluar mesti punya wudhu. Artinya di situ air itu sebagai terapi untuk wajah kita, untuk tubuh kita. Malam kita qiyamul lail, sebelum qiyamul lail kita salat taubat. Mandi taubat maksud saya. Disitulah ada hydro water, ada terapi air. Kemudian kita juga wudhu lagi, batal wudhu lagi, Masya Allah. Maka kenapa teman-teman di Awabin, di Inaba harus punya air? Karena untuk mandi, karena untuk wudhu, itu adalah terapi air. Semua yang menjadi penelitian beliau, ternyata ini betul-betul ada di ajaran kita. Ada yang kita lakukan. Tidak hanya ada, tetapi dilakukan. Sedang sama-sama dilakukan. Maka Bapak Ibu, ikhwan awat, kita tinggal bersyukur, tinggal kita lakukan apa yang sudah ada di dalam amalia kita. Kalau kita bedah, kita kaji dari segala macam aspek, maka luar biasa. Abah tidak mengkaji lebih dalam tentang hal seperti ini, tetapi Abah mencontohkan, memberikan, ini loh kurikulumnya, ini loh silabusnya, ini loh RPS-nya, lakukan. Maka outcome-nya kita menjadi manusia yang sempurna. Sempurna secara fisik sehat, mental sehat, hati kita sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsiri min ibadihil mu'minin. Berkah segalanya semuanya selamanya karomah barokah bawas untuk kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hashimiyyi